So excited, hari ini kita bersama Living Legend. Biasanya Living Legend tuh umurnya 60, 70. Ini baru 40, menjelang 41. Berry Likumahua, dan pasti viral pembicaraan hari ini karena ada Adinda Likumahua yang lock out gara-gara cinta. Ya nggak tahu deh. Ya kita explore gimana mereka pacaran, kita mau explore gimana pandangan mereka pacaran beda agama, explore lagi Dinda melihat dunia kekristenan itu seperti apa, pelayanan seperti apa, pekerjaan seperti apa, bagaimana mendampingi. Berry dalam kehidupan sehari-hari seliar dia main bass nggak sih? Ya. Dalam hal apa nih? Dalam hal apa ini? Ntar viral. Jadi ditemenin sama Karoli, Yosua. Karoli yang nanyain soal musiknya, aku nanyain soal kehidupan. Jadi pasti bakal seru banget. Oke, yang pertama pertanyaannya, kapan pertama kali ketemu kalian berdua? 2007. Lagi ngapain? 2007 itu aku ada project di Jazz Festival, di Jak Jazz Festival. Terus waktu itu kan aku baru mulai merintis grupku sendiri setelah selesai session player gitu kan. Waktu itu kan aku main sama Glenn almarhum. Nah kebetulan di Jazz Festival ini aku diminta main, jadi Berry Likumahua Project, tapi featuring Glenn Fredly 2 lagu. Nah untuk bawain lagu 2007 itu umur lo berapa? 2007. Maksudnya udah punya Berry Likumahua Project gitu? Iya, aku berarti umur 24 tahun. Wow. 24 tahun. Nah terus sebenarnya kan aku ada penyanyi satu lagi itu namanya Matthew Sayers. Nah tapi waktu untuk lagunya Glenn itu kita butuh backing vokal 2 gitu. Maksudnya kita butuh 2, ada satu vokal cowok, satu vokal cewek. Nah cuman baru sadarnya tuh pas latihan, aduh udah mepet nih, kurang lagi. Kalau cuma Matthew sendiri kok gak dapet ya gitu. Kita butuh backing vokal deh. Nah nyari-nyari, cuman kan untuk waktu yang mepet gitu agak sulit kalau cari yang udah biasa nyanyi. Akhirnya aku ditawarin sama sahabatnya. Jadi waktu itu lucu, mantanku itu dulu adalah temennya kakaknya Dinda. Oh adanya situ aja tuh gitu, bisa jadi nyanyi. Sahabatnya gitu. Mantannya Berry, sahabatnya juga sama kakakku. Jadi dia si sahabatnya ini yang coba aja adanya si Putri, nama kakaknya Putri. Coba aja deh Putri, mungkin bisa kali buat backing vokal karena dia masih belum nyanyi, masih udah bisa nyanyi cuma belum nyanyi sebagai profesional gitu. Ya udahlah aku bilang, udah boleh lah kita coba kontak, siapa tahu bisa. Jadi aku akhirnya cuma ada satu sesi, karena udah latihan udah lewat, kita cuma ada satu sesi, kita latihan bareng waktu itu di kantor manajemenku, kebetulan di daerah Panglima Polim, rumah dia di Panglima Polim dekat. Ya udahlah gitu. Ya udah terus dia datang, diantar sama kakak, begitu datang, wah gitu, aku langsung. Wah kenapa? Lebih bagus daripada mantan? Love at first sight sebetulnya. Ya jujur kan, tapi ya nggak ada upaya apapun juga karena memang it's basically just work aja, emang cuma mau kerja. Dan memang pure aku nggak ada niat gimana juga. Akhirnya udah kita cuma latihan, nyanyi segala macem. Udah selesai gig juga kita nggak berkabar aku nggak kontekan apapun sama sekali nggak. Gitu. Cuman baru ketemu lagi tuh tahun berikutnya. 2008-nya baru kontekan lagi gitu. Itu aku akunya udah putus, dia juga udah lulus. Tadi aku masih sekolah. Iya. Kau masih anak sekolah. Emang kalian beda usia berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Oke, terus. Jadi ya udah dari situ baru mulai 2008 baru connect lagi, tapi tetap masih nggak pacaran juga, cuman ngobrol-ngobrol aja. 2011 baru akhirnya bener-bener bertemu lagi, yang akhirnya pacaran tuh mulai 2011. Karena aku curhat waktu itu ya. Karena aku nganggap dia kan tadinya kayak kakak kan. Iya, 8 tahun. Curhat. Jadi dari curhat itu jadi deket. Ya udah akhirnya 2011 kita jalan, mulai pacaran, 2018 baru kita menikah. Gitu. Lumayan panjang. Lumayan panjang ya. Jauh perjalanan panjang. dan tahu bahwa ketika nyanyi bareng 2007, 2008, 2011 bahwa beda server.
Tahu. Adinda. Bahwa Berry itu beda server. Tahu banget. Kamu harus berhadapan sama orang tua dengan segala kemungkinan, karena kita semua tahu bahwa semua agama itu melarang nikah beda server. Iya. Semua agama. Iya. Ya, oke. Tahu sih waktu itu, cuman memang ini kita jujur-jujuran aja Iya. ya. Karena pas yang deket awal-awal yang kita deket gitu, itu memang waktu itu aku juga masih yang ya namanya ABG ya, bandel-bandel gitu. Terus aku mau beda server kayak dulu kan ya bodo amat, sabar teing gitu ya, gitu kan. Nggak pusingin itu. Jadi kalau tahu beda server malah kayak ya udahlah, karena tahu kayak ya emang nggak mau serius, dan emang bilang sama dia kayak ini cuman nggak mau serius ya karena nggak mungkin gitu. Memang dari awal udah Pagernya udah ada sebetulnya. udah, dan memang orang kira kan misalkan aku pindah mungkin karena cinta, Iya. padahal belum Karena dibilang cinta situ juga. ya. Karena cinta juga. Cinta tapi cinta yang Tuhan, beda. ya. Tapi kayak kesannya kan karena pacaran dan lain-lain. Sebenarnya di belakangnya kita ngobrol itu tuh aku tuh yang paling gue nggak mungkin ya. Itu aku ngomong paling kekeh karena kan kita memang ya udah nggak mungkin aja, kayak udah nggak Iya. mungkin gitu. Dia cukup devoted juga saya dulu. Iya. Cukup devoted. Ya, cukup rajin gitu. Jadi waktu itu juga kita udah dari awal juga kayak, ya aku juga udah bilang dari awal Kang gitu kayak, gue gak akan mungkin pindah. Ya lu juga gak akan mungkin pindah. Ya udah kalau sampai let's just see lah, kalau memang terjadi kita nikah ya mau gak mau harus beda. Gak tahu gimana caranya, mau berangkat ke Singapura kayak berangkat ke Bali. Cuma dari awal gue gak akan mungkin pindah gitu. Dan dia pun juga sama gitu. Lah akhirnya titik temunya di mana? Si 2011 ketika ditembak dan mau. Itu kita masih jalanin dengan kondisi ya masih saling penjajakan, masih saling kenal gitu kan. Masih ya udahlah kita jalanin dulu, biasa kan gitu. Terus kita jalanin dulu. Barulah akhir-akhir 2011 karena kita udah mulai ngerasa oh ini agak serius nih ternyata kita gitu. Baru mulai ngomongin nanti gimana nih gitu. Seandainya kita jadi ternyata nikah gimana gitu. Dengan segala resikonya. Ya udah gue sendiri ya, lu tutup sendiri, terserah lah gimana caranya. Sampai ngomongin Atau anak juga sampai ya? ngomongin anak. Terus aku udah bilang kalau sampai kita punya anak, gue gak mau tahu anaknya harus ikut gue. Pembagian agama anak. Udah jelas, Ada. pokoknya anaknya harus ikut gue. Mau gimana pun anak ikut gue gak bisa gitu. Dari awal udah gitu. Dia juga udah setuju. Nah mungkin karena dia juga punya basic, mamanya juga Katolik, aku juga sempat tanya. Nah kalau sampai kita nanti nikah nih dengan kondisi kita beda agama, anak kita kan harus ngerasain Natal sama keluarga. Natalan lo harus gereja, Paskah lo harus gereja. Aku udah bilang Aku pokoknya. tipe yang ya udah dia nyantai. Jadi walaupun santai. aku langsung nyantai karena keluarga aku juga banyak yang kayak gitu. Jadi memang biasa dengan yang perbedaan tuh indah gitu kan. Memang iya gitu. Jadi dan aku kayak oh ya udahlah. aman gitu. Ternyata 2012 dia ketemu Tuhan sendiri jadi ya. Oke. Iya. Seperti apa? Aku Mimpi nantangin 3 kali. di Jadi pertama aku ikut Berry kayak pelayanan Natal ya waktu itu. Pokoknya dia sama Bukan, papanya. cari dana gereja. Cari dana buat gereja kalau nggak salah. Tapi Tapi pelayanannya di tuh restoran. di restoran gitu, Chinese food gitu, restoran. Terus aku kayak ya udah kan main Bukan- makan bukan doang gereja anyway, kan, ya. kan. Terus iya, dan gak yang gereja yang gimana-gimana. Jadi kayak lebih kayak acara ya sebenarnya. Acara aja cuma terus acara yang, gala dinner aja. round table gitu kan. Terus duduk. Terus ada tiba-tiba random kayak duduk termenung gitu. Nontonin udah berbagai performance yang lain-lain. Terus random, Tuhan saya tuh tahu sih lagu ini Give Thanks with a Grateful Heart, satu-satunya lagu rohani yang aku tahu itu cuma itu doang. Kalau emang Tuhan Yesus tuh beneran ada, beneran nyata, dan kalau emang Tuhan mau aku sama Tuhan Yesus, mau dong ada lagu itu di acara ini sekarang. Oke. Nggak nyampe semenit lah, tiba-tiba ada namanya penyanyi rohani Desi Fitri. Desi Fitri. Oh, tahu. Dia datang langsung kayak ke keyboardisnya kayak kunci G, aku ingat banget kunci G ya, kunci G G, ya, nggak ngomong judul atau Cuma keyboardnya keren. Give thanks with a grateful heart. Dia nangis. Nangis aja udah mau nangis lagi. Terus nangis Dia itu kabur. tapi karena kayak apaan sih nih, kayak bingung kan. Aku lari ke kamar mandi, shock lah. Terus yang kayak ada orang tuanya Berry juga lagi kan gitu. Hitungan menit lagi, bukan hitungan jam. Detik Detik, makan. Bang. Aku ngomong gini, nggak nyampe semenit aku ingat Karena banget. dia berpikir itu si orangnya tuh lagi Udah naik. dia naik gitu. Makanya dia berpikir gitu karena lagi transisi nih, lagi MC lagi transisi gini, terus dia pikir mau dong ada lagu give thanks gitu. Ternyata Give thanks. begitu give thanks dia nangis. Kamar apa mandi dia- tapi langsung kabur. Kenapa nih anak tiba-tiba langsung Sampai pergi? dikira sama mamanya kayak Kenapa? kamu berantem ya gitu. Kenapa? Iya. Aku juga bingung, terus mamaku nanya, Oh berantem. berantem, kamu kenapa?
Gak tahu dia kenapa. Dia Ya pergi udah. sendiri. Gue nggak langsung cerita sama Berry Udah gak juga. cerita juga, dia diem aja. Diem aja Dia ada diem kan. semalaman itu, dia diem, kita jalan pulang juga. Karena shock Kamu lah. kenapa sih? Iyalah. Shock lah, kita kan Dari yang puluhan ribu bener-bener lagu taat gitu ya. dengan yang sebelumnya kayak apaan sih nih gitu kayak wah ini gak bener nih. Wah gitu kan yang kayak gak bener nih gitu. Terus tiba-tiba kayak selang berapa minggu. Aku diputusin dulu abis itu by the way. Diputusin. Putusin. Tapi setelah yang tantangan kedua. sebenarnya. Enggak dong, tantangan pertama itu. Kamu Oh iya, betul. malam itu di mobil kamu langsung bilang kok. Kamu mutusin kenapa? Gak jelas nih, gak jelas Alasannya gitu. Nggak Karena dia jelas, bingung. Kayaknya dia lebih sakti dibanding punya gue gitu. Enggak, dia Iya kayak masih gitu gini. kali ya, kayak pengaruh. Kayak pengaruh gak bener nih. Dan dia mesti berpikir kayak, ini kalau sampai gue memang mau ikut Tuhan, kayaknya gue nggak bisa kalau Iya, karena- kita berdua nih gitu. Dan orang nanti gue gara-gara ikut lo doang lagi gitu. Karena aku tuh tipe yang bucin juga kan. Jadi kalau misalkan once nanti dia kayak ya jadi aku ninggalin Tuhan itu kan nggak bener gitu kan. Nah ya udah aku nantangin kedua, aku coba ikut ke gereja iseng. Aku ajakin lah, yuk gereja yuk. Gitu. Aku dulu kan gerejanya ini kan apa GPIB kan, Presbyterian. Kita gereja aja yuk. Dan gitu. temanya kan yang tema yang udah Tema temanya udah tema mereka yang- Ya, kan. ya Kalau umum. biasa kalau kayak gitu. Terus aku iseng aja, aku lagi ada masalah, sebenarnya masalah sepele, masalah yang kayaknya nggak mungkin dibahas ya di gereja. Kayak masalah apa sih gitu. Terus nantangin Tuhan, saya tantangin lagi ya. Gitu. Itu kemarin kebetulan, karena emang gak keras Iya. kepala kan. Iya. Kalau misalkan kasih jawaban tentang masalahku ini, boleh. Tiba-tiba ya, aku sampai, ini pendeta ngomong apa sih, kok bisa jadi kasih jawaban gitu. Terus kayak masih kayak gak percaya. Kebetulan. Wah. Tapi diputusin lagi. Enggak. Enggak. Tenang. Enggak. Terus tiba-tiba berapa minggu lagi coba ke gereja lagi. Membawa masalah yang baru. Beda. Membawa mungkin masalah yang sepele lagi. Yang mungkin lebih sepele lagi. Kayak yang sebenarnya Enggak, sorry. Ingat gak masalahnya? enggak, sampai gak inget. Dia menganggap Karena saking saking- sepelenya. Sepele banget. Kayak cuman kayak receh wah, lah. kalau Receh banget bro. kayak bahkan aku udah kayak seenggaknya nyentil masalah ini bisa gak ya gini. Serius terus aku kayak agak shock gitu kayak Tuhan Dibahas gitu Yesus ya. beneran hidup ya? Kok bisa gini? Dan aku sampai sekarang ya, kalau misalkan bukannya kita hidup karena dari konfirmasi ya, enggak. Iya. Cuman Tuhan kan selalu tahu anaknya Iya. kayak gimana. Masing-masing. Jadi kemarin tuh aku adalah sempat down. Ini terjadi sampai Fresh banget. banget. Ini Beberapa baru hari lalu. pas Java Jazz. Lagi down banget. Lagi mungkin agak stres juga, kayak numpuk. Aduh, kayak I want to quit myself lagi gitu kayak kesana. Capek. Tiba-tiba randomly lagi sarapan, ini masih ibaratnya kayak nangisnya baru malam. Iya. Paginya kita sarapan Sarapan. di hotel ini. Tiba-tiba orang datang. orang datang terus tiba-tiba kayak jadi dia ternyata bikin Bikin acara. gospel festival lah gitu. Terus kita aku diundang. Jadi udah deal nih. Iya. Ketemu. Aku juga belum pernah ketemu orang karena deal sama manajemen kan. Ketemu. Pak Berry saya yang bikin ini. Terima kasih ya udah mau datang di acara kita tanggal sekian. Fix bisa ya gitu kan. Bisa. Oh yang mana? Oh iya udah saya udah di kontak udah di info siap gini. Tiba-tiba dia bilang nanti ibu akan ikut join juga nggak gitu kan? Karena dia lagi. Terus ya, terus tiba-tiba lagi nemenin anak kan kita lagi makan. ibu ikut kan gitu. Juga kan. Terus saya boleh, saya maaf ya saya boleh duduk. Dia duduk bentar. Saya cuma mau bilang ibu ini punya urapan. Padahal saya mau quit di berbagai pelayanan, di Dia udah mau berbagai. berhenti nyanyi bahkan ya, berhenti nyanyi dulu deh, mau pelayanan dulu gitu. Cuman lihat-lihat sama Berry. Terus gini, kata Berry, emang cuma Tuhan aja sih emang yang selalu. Karena kalau dia udah ngadepin masalah gitu kan, dari malam sebelumnya nih, Aku udah selalu nangis-nangis mikir gitu, banget. aku nggak bisa, aku udah tahu nih gue nggak bisa ngomong apapun. Nggak bisa diinterupsi. Nggak bisa. Nggak Kalau bisa. gue ngomong jadinya so tau. Gitu. Jadi aku selalu, jadi pas dia lagi di kamar mandi aku cuma bilang Tuhan aja yang ngomong ya, ini kan anak lu ya, bukan gue. Paginya. Tuhan aja yang langsung beresin lah, aku udah tahu Roh Kudus kerja aja. Aku cuma bilang Roh Kudus kasih kekuatan supaya Lucu. kalau gue ngomong sama dia, gue ngomongnya dengan kasih, nggak nuntut, nggak apa gitu. Jadi tuh Roh Kudus udahlah kerja aja. Iya lah paginya langsung. Jadi pas begitu orang itu ngomong, saya cuma pengen ibu kalau bisa ikutan karena ibu nih nyanyi ada urapan. Langsung gini, aku lihat dia ngambil makan. Aku aja Padahal itu festival musiknya sekuler. sekuler. Nggak ada. Di Java, di nggak acara ada, Java Jazz. random banget aja gitu. Makanya nama bapaknya aja aku lupa siapa loh kan. Karena kita Maaf ya, memang Pak, kalau nontonnya. Bapak kalau nonton. Karena kita nggak kenal, tapi kita akhirnya ketemu kemana berapa kali Iya, ketemu lagi. Oh. Cuma memang nggak kenal gitu karena Random. memang dia bikin acara masih bulan September gitu. Kayak gitu lah. Kalau sama dia memang
Tapi aku pengen tahu Dinda, karena kamu ibarat newcomers lah dalam pelayanan dan tiba-tiba gitu 5 tahun kamu ingin quit gitu karena capek gitu. Lebih banyak capeknya tuh menghadapi orangnya, menghadapi situasinya, menghadapi apa jadwalnya, menghadapi toxic peoples-nya yang membuat kamu sampai pada sebuah titik I'm quit. Kayaknya gue gak kuat deh. Karena kamu new players, ini beda lahir Kristen. Kamu lahir beda server sebelah lagi. Iya. Kalau aku tuh kan nggak, jadi latar belakang aku juga people person sama people pleaser. Jadi bener-bener yang suka attach sama orang. Ya. Ya kan. Jadi kalau ngeliat, jadi pas aku masuk server yang ini nih gitu, ya kita kira kan kayak yang semuanya baik banget, yang kita penuh kasih ya karena memang yang Tuhan yang Framingnya aku encounter begitu. iya gitu. Framingnya begitu. Jadi beberapa tahun lalu aku tuh jujur aja depresi karena kepahitan. Viral nih kayaknya. Sama orang. Viral nih Jadi kayak kayaknya. aku sampai kayak kalau aku sampai bilang kalau gue nggak encounter with Jesus himself, gue bisa balik lagi ke agama sebelumnya. Padahal Dinda gak punya masalah sama Berry. Berry nggak ada. Tapi malah orang-orang yang di sekitar Berry-nya lah. Sama pelayanannya, sama orang-orang yang pernah melayani bareng kayak, kok dia begini Kok gitu. dia Jadi gitu, kayak ya? shock. Terus kena kayak difitnah lah, di inilah sama orang-orang yang sama server itu kan lebih kayak aduh gitu. Lebih kayak Paham. aduh gitu kan. Jadi nah di situ kayak kita kayak aku depres. Terus aku sama kita juga agak mundur ya sebenarnya, agak mundur dikit sih, lebih kayak mundur back off dulu deh gitu. Karena aku bener-bener depres dan hampir berapa bulan? Hampir setahun ya. Wow. 8 bulanan. 8-9 Ya, itu depres sampai nggak mau ketemu orang, people person banget loh padahal. Cuman untungnya karena juga masih transisi pandemi juga kan waktu itu. Iya, jadi untuk ketolong. Memang jarang ketemu orang juga kan pada Iya. masa itu. 2021 akhir. Iya, ya ketolong juga sih. Iya, emang. Sampai 2022 pertengahan baru mulai agak bangkit. Oh Iya. tiap hari dia di rumah tidur aja. Yang kasihan kalau kayak gitu soalnya yang kasihan tuh lebih ke anak kan. Jadi ngelihat mamanya unhappy. Iya, terus ngajak main kayak Murung. tidur Dari sih. sini. Biasanya aku suka makan, kayak misalkan aku lagi sedih, orang-orang sekitar aku tahu kalau aku lagi sedih tapi ajak makannya udah happy. Aku suka makan kan. Ini aja dia ngajak makan kayak nggak malas. Udah kayak orang mager gitu. Itu depres. Tapi memang Berry pun kayak bukan pasangan ya, dia tahu kalau ini memang butuh cara Tuhan sendiri yang itu unik banget. Jadi tiba-tiba banyak hal yang menyadarkan aku kalau I am love pertama, sama memang aku nggak bisa quit myself karena di luar sana apa ya, kayak kehidupan aku tuh bisa dipakai. Yes. Walaupun aku lagi di depresi pun, ini adalah season aku yang aku lagi dibentuk juga gitu. Dan itu yang aku bisa, kayak misalkan aku lagi sebel sama orang ini. Harusnya kayak aku gak usah minta maaf sama orang ini ya misalkan. Karena orang ini yang salah satu yang membuat aku gitu. Tapi aku yang jadi kayak misalkan ngajak ngobrol duluan dan minta maaf duluan. Itu karena bukunya anak aku. Bukan, jadi dan di masa itu aku malas baca Alkitab by the way. Mungkin udah kayak, udahlah. Gitu. Tapi ngobrol sama Tuhan tuh kayak nangis, Tuhan, capek banget gitu. Bener-bener kayak bapak sama anak gitu. Nggak, karena nangisnya lebih kayak Tuhan tuh, ya kemarin gitu kayak sedepres-depresnya aku, Tuhan tuh bisa yang ngingetin aku kayak, nah ada aku nih gitu. Mungkin kalau aku nggak encounter, nggak ngerasain kasih Tuhan langsung, kayak udah give up banget, udah give up banget. Cuman puji Tuhan ya, Tuhan tuh selalu tahu anaknya kayak gimana kan. Aku tuh tipe yang Tuhan konfirmasi lagi gitu, atau butuh sesuatu yang aku bisa nyata yang kayak oke, ini gitu. Jadi banyak banget hal kalau diceritain panjang banget sih. Mungkin kayak bersambung 3 episode.
Tapi ini Ini juga, rating naik nih ya karena nangis. tapi ini juga apa? Kan itu tadi Berry mention 2022. Udah gitu perjalanan 2023, 2024, tiba-tiba 2-3 hari yang lalu kamu diurapi dan bener-bener bangkit gitu kan. Itu kan perjalanan panjang juga. Ya, by the way yang dia kemarin itu udah hal baru lagi. Udah bukan hal yang sebelumnya. Jadi dia udah menang dari yang itu. Oke. Yang dari 2021 dia udah menang. Kemarin 2023 sempat ada tantangan lagi, menang lagi gitu. Jadi Oke. memang selalu sih. Tapi yang lumayan parah sih yang sebenarnya 2021 itu menurut gue. Ya itu bener ya. Itu yang bener-bener dia depresi bertahun lama banget. Kalau yang kemarin sih memang cuma sebentar, itu cuman kayak karena dia nih tipe anak yang semuanya dipikirin, numpuk. OVT, Nanti begitu udah overthinking kalau muncul anak. semuanya udah muncul, udah tumpuk banget, baru dia meledak gitu, modelnya gitu. Karena nggak mau, karena tipe yang ya people Karena people person person- itu, jadi people nggak person mau tadi. nggak enakan kan. Tapi Ya. kita ini sendiri. Kalau beda banget sama Kayak aku, kita kalau aku belajar tipenya, untuk itu. yang kalau ada masalah ya aku langsung mengungkapkan kesalahan cuek saat itu gitu kan. juga, cuek lah pokoknya. Nah. Tapi nggak akan pernah mendam, itu bukan tipeku banget gitu. Nah kalau dia tipenya mendam gitu. Aku selama ini mengasosiasikan diriku tuh, identitasku ada di bass. Jelas. Musikku tuh ada di bass, aku dikenal orang karena aku pemain bass. Yes. Nah itu pertama kali dalam hidupku aku disuruh taruh bass. Dan itu jelas banget, taruh bass kamu. Lah gue di sini buat main bass. Tapi jelas banget sesinya lagi orang lagi pada didoain, lagi pada nangis-nangis, tiba-tiba taruh bassnya taruh. Jadi aku yaudah aku taruh, aku ikutin. Kamu doain anak itu. Lastly adalah aku bilang gini sama Tuhan, Tuhan gitu. Udah pakai bass lagi, aku bilang Tuhan, ini gue bisa rasain banget nih gitu. Ya. Gue ngerasain lo banget gitu, kayak aku bisa rasa banget nih Tuhan ada di sini gitu. Tuhan boleh nggak nih kali ini gue mau kurang ajar, aku bilang